Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi teknik pantai dengan fokus pembahasan mengenai kerusakan pantai dan jenis-jenis kerusakan pantai serta upaya pengendaliannya. Perkenalkan, saya Wisnu Santoso, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Janda Badra. Materi ini disusun untuk memahami bagaimana proses alam dan aktivitas manusia mempengaruhi wilayah pantai, serta peran teknik sipil dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Presentasi ini akan saya sampaikan kurang lebih beberapa materi ke depan. Izinkan saya untuk melanjutkan slide berikutnya. Oke, pada mata kuliah teknik pantai, yaitu mempelajari proses dinamika wilayah pantai yang dipengaruhi oleh gelombang, arus laut, pasang surut, serta interaksi antar laut dan daratan. Indonesia tidak memungkiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.500 sekian pulau dan wilayah laut mencapai sekitar 77% dari total wilayah nasional. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 110 km yang menjadikannya sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Kondisi ini menjadikan wilayah pantai memiliki peran yang sangat strategis, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Namun, juga sangat rentan terhadap kerusakan. Wilayah pantai merupakan kawasan yang sangat dinamis karena selalu dipengaruhi oleh proses alam seperti gelombang laut, arus, dan pasang surut. Dari latar belakang ini, kerusakan pantai dapat terjadi secara alami, namun saat kondisinya semakin diperparah oleh aktivitas manusia seperti pembangunan di wilayah pesisir dan juga adanya penebangan mangrove, reklamasi pantai, serta penambangan pasir. Kerusakan pantai tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tapi juga berdampak langsung pada infrastruktur, aktivitas ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat pesisir. Ya, oleh karena itu, kajian teknik pantai sangat diperlukan untuk memahami permasalahan pantai serta merancang solusi yang efektif dan berkelanjutan. Di mana dari latar belakang ini, saya juga mengambil beberapa sumber referensi dari Badan Informasi Geospasial atau BIG, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta dari referensi Triatmojo B tahun 1999 terkait teknik pantai. Kerusakan pantai bisa muncul karena berbagai faktor, baik alami ataupun aktivitas manusia, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Nah, berikut terkait jenis-jenis kerusakan pantai. Kalau kita pahami di sini ada 3 bagian terkait dengan kerusakan pantai. Yang pertama yaitu adanya abrasi pantai, yaitu adalah pengikisan garis pantai akibat energi gelombang laut yang kuat sehingga garis pantai mengalami kemunduran. Lalu yang kedua ada erosi pantai, merupakan hilangnya pasir atau tanah di wilayah pantai yang menyebabkan pantai menyempit dan terbentuklah tebing curam. Sedangkan pendangkalan pantai adalah proses penumpukan sedimen seperti pasir dan lumpur yang menyebabkan kedalaman perairan menjadi semakin dangkal dan mengganggu aktivitas pelayanan. Segala definisi serta beberapa faktor ciri-ciri dari jenis-jenis kerusakan pantai dan juga penyebabnya mungkin akan kita kaji lagi lebih dalam. Selanjutnya yang pertama terkait abrasi pantai. Di sini terkait dengan pembahasan abrasi pantai merupakan salah satu permasalahan pantai yang paling sering terjadi di Indonesia.
Abrasi disebabkan oleh gelombang laut yang tinggi, hilangnya vegetasi pantai seperti mangrove, serta pembangunan yang terlalu dekat dengan garis pantai. Dampak dari abrasi pantai antara lain adalah rusaknya rumah dan fasilitas umum, hilangnya lahan-lahan pertanian, serta menurunnya tingkat keamanan dan kenyamanan. Ya, khususnya pada masyarakat di pesisir pantai. Jika tidak ditangani dengan baik, abrasi pantai dapat menyebabkan kerugian sosial ekonomi yang sangat besar. Ya, berikutlah salah satu daerah rawan abrasi yang ada di Indonesia secara pemetaannya beberapa di area-area pulau-pulau bagian Indonesia ya, dari Indonesia Timur sampai ke Indonesia Barat. Baik, selanjutnya terkait dengan faktor-faktor penyebab abrasi pantai, ya seperti yang tadi saya sampaikan, kurang lebih adanya faktor alami dan juga faktor akibat aktivitas manusia. Nah, dari sini nanti kita akan coba perdalam lagi terkait dengan faktor-faktor abrasi pantai dan secara pengendaliannya seperti apa. Oke, yang pertama kita akan coba melakukan pengendalian abrasi pantai. Di mana yang tadi saya sudah sampaikan terkait dengan abrasi pantai bisa dilakukan dengan menguatkan pantai secara alami ya. Yang pertama coba kita lakukan pengendalian secara alami. Di sini yang pertama mungkin secara sampelnya itu atau contoh secara interaktif aktual di lapangannya ya dengan penanaman mangrove yang berfungsi sebagai penanaman gelombang dan menahan pasir agar tidak terbawa laut. Kemudian ada penanaman vegetasi pantai, mungkin rumput laut atau tanaman pantai lainnya yang membantu menahan tanah dan pesisir supaya secara pemanfaatan atau penguatan pantai secara alami itu tetap terjaga. Ya, yang pasti kita juga selalu memberikan upaya terkait dengan rehabilitasi mangrove di area pesisir kritisnya yang pasti secara ekosistem laut yang kita hasilkan atau kita harapkan itu tetap dapat pulih dan secara abrasi juga berkurang sekaligus mungkin bisa menjadi destinasi wisata ya khususnya kalau mungkin untuk di area pantai. Oke, kemudian terkait dengan abrasi pantai kita bahas lagi yaitu yang kedua yaitu dengan cara teknik atau struktur. Di sini terkait dengan pengendalian pantai untuk abrasi ada 3 kurang lebih yang saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan pemasangan breakwater atau pemecah gelombang. Kemudian ada pemasangan groin atau tembok pantai. Kemudian yang ketiga yaitu reklamasi atau pemulihan pantai. Dimana kalau mungkin kita biasa wisata ya ke area pantai, mungkin di Pantai Gelagah, Pantai Teluk Penyu, Cilacap, di mana di sana mungkin sudah terpasang gitu ya terkait dengan beberapa cara teknik atau struktur yang dilakukan untuk melakukan pengendalian abrasi pantai ini. Ya, salah satunya mungkin yang akan kita biasa jumpai yaitu terkait dengan struktur di laut, yaitu pemasangan breakwater ya, yang berfungsi untuk meredam gelombang sebelum mencapai titik ke pantai agar secara gelombangnya tidak terlalu besar gitu kan. Jadi terpecahkan dulu terkait dengan adanya breakwater ini. Dan juga terkait dengan pemasangan green atau tembok pantai, struktur tegak ke laut untuk menahan pergerakan pasir dan memecah erosi atau mencegah erosi. Kemudian terkait dengan reklamasi atau pemulihan pantai yaitu menambahkan pasir atau batu ke area pantai yang terkikis untuk memulihkan garis pantai. Mungkin kalau ini kita bisa jumpai ya seperti di Pantai Gelagah itu sudah terimplementasi seperti itu. Ya, di mana terkait dengan pengendalian secara teknik ini ya upayanya ya terkait dengan pemasangan breakwater untuk mencegah gelombang sebelum mencapai ke titik pantai dan secara hasilnya ya untuk ekosistem di area pantai secara infrastruktur ataupun terkait dengan keindahan untuk di area pesisir pantai bisa dinikmatin oleh para wisatawan seperti itu. Baik, selanjutnya untuk pengendalian yang ketiga, di sini ada pengendalian terkait dengan pengaturan aktivitas manusia. Ya, tidak menutup kemungkinan
di sini terkait dengan adanya alam, kita pun juga harus memberikan atau edukasi pengarahan kepada khususnya aktivitas manusia untuk di area tersebut gitu ya. Yang pertama mungkin adanya larangan penebangan mangrove dan vegetasi pantai, di mana untuk sangat berperan aktif untuk melindungi fungsi alami pantai sebagai penahan abrasi. Kemudian yang kedua, adanya pengelolaan pembangunan pantai, menjaga jarak bangunan dari garis pantai agar tidak mengganggu aliran sedimen, serta pengelolaan penambangan pasir pantai untuk membatasi pengambilan pasir agar pantai tetap stabil. Nah, ini mungkin yang perlu kita jaga secara aktivitas manusia, di mana meskipun sudah adanya aturan ataupun regulasi, nah tingkat terkait dengan manusia secara berinteraktif satu sama lain itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan alam sekitar kita. Yang pasti upayanya kita harus melakukan pengawasan atau terkait dengan larangan adanya aktivitas pengambilan pasir di area pantai dengan upaya secara kondisi hasil pantainya tetap stabil, abrasi berkurang, dan nelayan lebih aman. Selanjutnya terkait dengan erosi pantai. Erosi pantai di sini dapat kita pahami, yaitu secara garis besar di mana hilangnya hasil pasir pantai atau pengikisan tepi pantai akibat gelombang laut. Nah, secara aktivitas manusia ini sangat berperan penting juga. Akibatnya pantai menjadi lebih sempit dan tanah tepi pantai bisa longsor. Mungkin secara ciri-cirinya di sini ya pasir pantai berkurang, tebing pantai menjadi curam, pohon atau rumah dekat pantai bisa runtuh. Ya, di mana secara pemahamannya antara abrasi pantai dan erosi pantai kurang lebih hampir sama ya seperti ini. Terkait dengan adanya pengikisan dari tebing dan tanah, kemudian pengikisan pasir pantai yang menyusut dan mulai menjorok ke dalam gitu ya untuk erosi pantai ini. Penyebab utamanya di sini mungkin saya bahas ada 4, yaitu gelombang pantai dan pasang surut laut, kemudian angin kencang, terus penebangan pohon mangrove yang dekat pantai, dan juga pengambilan pasir ya, khususnya terkait dengan aktivitas manusia yang perlu kita lakukan kontrol ataupun pengendalian. Nah, di sini terkait dengan faktor penyebab erosi pantai secara grafik pemahamannya mungkin juga sama, yaitu yang mempengaruhi secara faktor dominannya yaitu faktor alami dan juga faktor aktivitas manusia yang akan mempengaruhi ya terkait dengan kondisi laut atau pantai di area saat ini kita ada. Nah, secara pengendalian erosi pantai yang merupakan proses hilangnya pasir akibat gelombang laut, arus angin, serta aktivitas manusia. Ciri-ciri erosi pantai antara lain berkurangnya pasir pantai, ya terbentuknya tebing yang curam, serta robohnya pohon atau bangunan di tepi pantai. Ini yang perlu kita lakukan perhatian terkait dengan pengendalian erosi pantai pada dasarnya hampir sama dengan pengendalian abrasi. Namun lebih menekankan pada upaya menjaga keseimbangan pasir dan tanah pantai agar tidak terus berkurang. Dengan pengelolaan yang tepat, erosi pantai dapat dikendalikan sehingga pantai tetap stabil dan aman dan pastinya dapat dinikmatin oleh semua anak cucu kita mungkin nantinya ya, dan juga para wisatawan untuk menjaga secara ekosistem di area pantai tersebut lebih alami. Nah, berikut terkait dengan faktor penyebab erosi pantai, saya coba klarifikasikan berbentuk tabel di mana terkait dengan faktornya, kemudian bentuk erosinya yang biasa terjadi, dan upaya pengendalian, dan juga contoh tindakannya. Ya, dari contoh kejadian atau faktor penyebab case tersebut, ya,
Upaya penanggulangan erosi pantai yang dilakukan secara tepat akan menentukan kestabilitasan antara lingkungan pesisir yang lestari serta melindungi kehidupan untuk manusia di area sekitar pantai. Dengan harapan terkait dengan upaya pengendalian yang saya coba jabarkan di sini dapat memberikan eh, sense atau menumbuhkan tingkat kepada aktivitas manusia untuk bisa menjaga kelestarian alam pantai di sekitar kita. Kemudian yang ketiga terkait dengan pendangkalan pantai. Di sini untuk pendangkalan pantai adalah peristiwa menumpuknya sedimen di wilayah pantai dan perairan laut dangkal. Pendangkalan ini disebabkan oleh sedimen dari sungai, lemahnya arus laut, serta aktivitas manusia. Lagi-lagi memang aktivitas manusia ini yang sangat berperan penting terkait dengan mungkin adanya proyek reklamasi dan penebangan hutan ataupun dari hulu hingga ke hilir seperti itu. Pengendalian pendangkalan pantai dilakukan melalui pengelolaan daerah aliran sungai. Ya, biasanya memang ada penambangan terkait dengan pasir dan juga kita harus melestarikan terkait dengan tanaman pohon mangrove ya yang sangat berperan penting untuk uh, menjaga terkait dengan kelestarian alam di dasar laut ataupun di pinggir laut seperti itu. Upaya ini bertujuan agar jalur pelayaran tetap aman dan aktivitas nelayan tidak terganggu, khususnya mungkin untuk para mata pencaharian nelayan ya yang sangat dibutuhkan peran penting itu. Ya banyak faktor penyebab pendangkalan dari pantai ya kurang lebih ada sedimen dari sungai, gelombang dan arus laut lemah, penebangan hutan dari hulu ke sungai, serta aktivitas manusia dan juga pesisir. Nah, selanjutnya terkait dengan faktor penyebab pendangkalan pantai, di sini juga sama. Ada dua faktor terkait dengan penyebabnya yaitu faktor alami dan juga faktor manusia. Selanjutnya terkait dengan pengendalian pendangkalan pantai ini mungkin akan kita bahas lebih dalam lagi. Yang pertama terkait dengan pengendalian dari darat atau dari hulu. Ya, mungkin kalau kita biasa memahami terkait dengan reboisasi dan penghijauan di hulu sungai, yang pasti untuk mengurangi erosi tanah yang terbawa ke laut. Kemudian yang kedua ada pengendalian di wilayah pantai, ya seperti penanaman tadi pohon mangrove, pengaturan reklamasi, pembangunan pantai. Jadi ini sangat penting sekali untuk dilakukan pengendalian untuk pendangkalan pantai. Serta yang ketiga ada pengendalian teknis, ini yaitu yang berpengaruh dasar laut yang mengangkat pasir atau lumpur yang mengendap agar laut kembali dangkal, khususnya biasanya untuk para kapal-kapal bersandar seperti itu. Dan pembuatan saluran atau alur nelayan menjaga jalur kapal tetap aman dari pendangkalan. Ya, kalau kita ketahui mungkin pada daerah-daerah tertentu sudah dilakukan hal seperti itu karena untuk melakukan adanya proses aktivitas dari eh, para jalur pelayaran ataupun para nelayan. Nah, di sini pastinya terkait dengan kerusakan pantai itu menimbulkan dampak sosial dan juga ekonomi yang signifikan. Nah, mungkin salah satunya dampak sosial yang terjadi antara lain rusaknya rumah dan fasilitas umum, perpindahan penduduk pesisir, serta menurunnya rasa aman bagi masyarakat. Ini merupakan salah satu contoh yang dapat mengakibatkan secara potensinya itu besar ya untuk dampak akibat dari kerusakan pantai tersebut. Kemudian dari faktor ekonomi, ya pastinya meliputi menurunnya pendapatan nelayan, berkurangnya wisatawan pantai akibat kondisi pantai yang sudah rusak, akibat tidak dijaga, dan juga serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melakukan perbaikan dan perlindungan pantai. Jadi dengan adanya pantai yang saat ini sudah bagus, sudah indah, kita wajib untuk selalu menjaga
dan juga kalaupun kita merusak, yang pasti itu akan berdampak sangat besar dari tingkat sosial dan juga ekonominya. Ya, tidak dimungkirin terkait dengan peranan teknik sipil memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan kerusakan pantai. Peran tersebut meliputi perencanaan dan perancangan bangunan pelindungan pantai, pengendalian abrasi dan pendangkalan, serta pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dari hulu hingga ke hilir. Yang pasti dengan pendekatan teknik yang tepat dan berkelanjutan, kerusakan pantai dapat diminimalkan dan keseimbangan lingkungan pesisir dapat terjaga. Jadi kita harus selalu tetap menjaga kondisi pantai di area kita, khususnya di Indonesia, agar kelestariannya dan fungsinya dapat dimanfaatkan dengan tepat. Nah, kemudian terkait dengan analisa dan juga kesimpulan, yang pasti kerusakan pantai merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh faktor alam dan aktivitas manusia. Penanganan kerusakan pantai tidak dapat dilakukan secara parsial, yang melainkan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan aspek teknis, lingkungan, dan sosial. Peran teknik sipil sangat penting dalam merancang solusi berkelanjutan untuk melindungi wilayah pantai. Ya, dengan ini kita harus selalu menjaga terkait dengan kondisi ekosistem dan juga kondisi pantai kita untuk masyarakat pesisir. Ya, mungkin demikian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada yang kurang sesuai dari penyampaian ataupun pemaparan materi dari saya, mohon maaf. Bila itu